Hai semua, bonjour, apa kabar? Senang sekali saya Dena Janakovic dapat bertemu lagi dengan teman-teman sekalian di channel YouTube Madam DJ. Edisi vlog kali ini, saya akan mengajak kalian jalan-jalan menikmati keindahan kota Paris yang merupakan ibu kota dari Prancis. Saya akan mengenalkan tempat-tempat indah yang sayang untuk dilewatkan apabila Anda berkunjung ke Paris. Yuk langsung kita check it out! Nah, tempat pertama yang kita kunjungi adalah Dôme des Invalides, merupakan bekas kapel kerajaan yang dibangun oleh Raja Louis ke-14 yang letaknya di sisi selatan dari kompleks Hôtel des Invalides. Bangunan dengan kubah terindah di Prancis ini sejak tahun 1861 merupakan makam Kaisar Napoleon pertama. Abu dari kaisar ini terdapat dalam sarkofagus kuarsit merah yang terletak tepat di bawah kubah ini yang berada di ruang bawah tanah terbuka. Kubah bersepuh emas 12 kg ini memiliki puncak kubah setinggi 90 meter, dilengkapi oleh lentera sehingga ketinggian totalnya menjadi 107 meter, merupakan bangunan tertinggi sebelum Menara Eiffel dibangun. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita untuk melihat sisi utara dari komplek Hotel des Invalides yang megah dan luas ini. Oh iya, dari seberang jembatan yang saya lalui ini, kalian dapat melihat jembatan yang terdapat 4 pilar dengan patung emas. Mau tahu apa itu? Yuk kita check it out! Dalam perjalanan ke sisi utara Hotel des Invalides, kita akan melalui jalan utama yang terkenal di kota Paris, serta tempat-tempat menarik lainnya. Grand Palais adalah salah satu tempat pameran terbaik di kota ini, dibangun untuk pameran universal pada tahun 1900. Tempat ini dapat dikenali dari kubah kacanya yang besar yang diapit oleh bendera Prancis. Bangunan dengan luas 77.000 meter persegi merupakan sebuah mahakarya arsitektur yang menggabungkan batu, kaca, dan baja. Saat ini, Grand Palais yang letaknya persis di seberang Petit Palais sedang ditutup untuk sementara waktu. Adapun pembukaannya kembali dijadwalkan pada tahun 2024. Tidak jauh dari Grand Palais, hanya berjarak 270 meter, kita akan tiba di Pont Alexandre III dengan 4 pilarnya yang menawan, merupakan jembatan terbaik di Paris yang menyajikan keindahan dan kemewahan. Jembatan yang melintasi sungai Seine ini dinamai Tsar Rusia yaitu Alexander III adalah simbolis untuk merayakan aliansi Prancis dan Rusia di bidang militer dan ekonomi. Jembatan dengan panjang 152 meter dan lebar 30 meter ini menyajikan pemandangan yang menakjubkan dari atas jembatan. Tak heran tempat ini sangat populer dan romantis untuk berjalan kaki di siang hari, apalagi di malam hari. Dari kejauhan, kita dapat menikmati Kubah des Invalides serta Menara Eiffel dan Sungai Seine yang mengalir tepat di bawah jembatan dengan satu lengkungan ini. Tepat di bagian tengah dan atas lengkungan jembatan, pada kedua sisi terdapat dua bidadari yang mewakili Sungai Seine di Prancis dan Sungai Neva di Saint Petersburg. Nah, akhirnya kita berada di sisi utara dari Hotel des Invalides. Dari sisi ini, kita tetap dapat menikmati keindahan kubah yang mewah dan megah. Komplek arsitektur yang sangat mewah dan besar ini adalah salah satu mahakarya terpenting arsitektur Prancis klasik. Pada tahun 1670, Raja Louis ke-14 memerintahkan untuk membangun kompleks ini yang fungsinya sebagai rumah panti jompo bagi para veteran kerajaan, tentara yang terluka atau cacat. Selain itu, terdapat rumah sakit, barak tentara, gereja dan biara, serta pabrik. Saat ini, kompleks dari Hotel des Invalides berfungsi sebagai museum tentara, rumah sakit, panti jompo, gereja katedral Saint Louis des Invalides, serta makam para pahlawan militer Prancis. Di antara Hotel des Invalides dan Jembatan Alexander III, terdapat lapangan terbuka hijau seluas 32.800 meter persegi yang bernama Esplanade des Invalides. Lapangan hijau ini dibangun tahun 1707 yang tujuan awalnya diperuntukkan para veteran yang cacat untuk berkebun menanam sayur. Oh iya, ada fakta unik tentang keempat pilar monumental setinggi 17 meter ini berfungsi sebagai penyeimbang untuk stabilitas jembatan Alexander III.
Puncak pilar dihiasi oleh patung Pegasus dan patung Fame yang terbuat dari perunggu berlapis emas, merupakan simbolis untuk seni, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan industri. Di sepanjang jembatan terdapat 32 tempat lilin perunggu yang membuat jembatan terutama pada saat malam hari menjadi salah satu tempat yang romantis di Paris. Setelah kita kembali dari melintasi jembatan Alexander III, tepat di seberang Grand Palais terdapat bangunan menawan lainnya yaitu Petit Palais. Petit Palais merupakan museum seni rupa yang juga khusus dibangun secara bersamaan dengan pembangunan Grand Palais dan jembatan Alexander III untuk pameran universal yang diselenggarakan dari 14 April hingga 12 November pada tahun 1900. Bangunan dengan bentuk trapesium ini memiliki 1.300 karya untuk dipamerkan, yang memetakan seluruh sejarah seni dari zaman kuno hingga abad ke-21. Setelah puas menikmati keindahan dari Petit Palais dan Grand Palais, yuk kita lanjut perjalanan kita ke arah ujung timurnya Avenue Champs-Élysées, yaitu Place de la Concorde. Place de la Concorde yang panjangnya 360 meter dan lebar 210 meter ini merupakan alun-alun terbesar di Paris yang dibangun pada tahun 1755 dan selesai pada tahun 1772, berada di antara Jalan Champs-Élysées dan Taman Tuileries. Namanya telah berubah berkali-kali mencerminkan ketidakstabilan rezim politik Prancis sejak tahun 1789. Serangkaian peristiwa yang menyenangkan, tragis atau mulia telah terjadi di alun-alun ini. Awalnya, alun-alun yang bernama Place Louis XV terdapat patung berkuda Louis ke-15 yang dibongkar pada tahun 1789 saat zaman revolusi Prancis. Sebuah mesin pemenggal kepala yang disebut guillotine dipindahkan dari Place du Carrousel ke bagian tengah dari alun-alun ini. Selama revolusi Prancis, sebanyak 1.119 kepala telah dipenggal di alun-alun ini. Di antaranya pada tahun 1793, Raja Louis ke-16 dengan istrinya Marie Antoinette dieksekusi pada bulan yang berbeda. Sekarang, Anda dapat menemukan obelisk dari kuil Luxor di Mesir yang berusia 3.500 tahun, serta dua air mancur monumental yang berada di kedua sisi obelisk, pada sisi utara yaitu La Fontaine des Fleuves dan pada sisi selatan La Fontaine des Mers. Salah satu simbol kota Paris yang lain adalah jalan utama yang bernama Avenue des Champs-Élysées dengan panjang hampir 2 km yang menghubungkan Arc de Triomphe di ujung barat dan Place de la Concorde di ujung timur. Champs-Élysées adalah jalan raya terindah dan terkenal di Paris dan salah satu jalan perbelanjaan paling terkenal di dunia. Awalnya, Champs-Élysées hanyalah tanah berawah dan tidak berpenghuni. Marie de Médicis memutuskan untuk membuat gang panjang dengan deretan pohon elm dan jeruk nipis di luar istana Tuileries di sepanjang sungai Seine. Namanya diambil dari Champs-Élysées yang berarti tempat dunia bawah di mana jiwa-jiwa yang soleh berdiam dalam mitologi Yunani. Champs-Élysées juga merupakan tempat yang populer untuk bersepeda karena di sanalah tahap akhir Tour de France berlangsung. Dijuluki jalan terindah di dunia, Avenue des Champs-Élysées adalah perhentian penting dalam kunjungan ke Paris. Turis dan orang Paris berjalan sepanjang waktu, siang dan malam, musim panas dan musim dingin. Saat ini, Champs adalah tempat istimewa bagi pecandu belanja dan salah satu tempat paling indah untuk berjalan-jalan di Paris.
Kita dapat menikmati pemandangan unik lainnya tepat di ujung barat dari Jalan Champs-Élysées adalah Arc de Triomphe. Pada tahun 1806, Napoleon pertama memerintahkan pembangunan Arc de Triomphe untuk menghormati Grande Armée. Terinspirasi oleh lengkungan kuno, monumen ikonik ini menyandang nama pertempuran dan jenderal revolusi dan kekaisaran pertama. Ini merupakan makam prajurit tak dikenal yang nyala apinya dinyalakan kembali setiap malam. Arc de Triomphe berada di pusat alun-alun Place Charles de Gaulle yang sebelumnya bernama Place de l'Étoile. Place de l'Étoile membentuk bundaran besar dari 12 jalan yang ditembus pada abad ke-19. Apabila kita lihat dari udara, jalan-jalan ini memancar dalam bentuk bintang di sekitar alun-alun. Hai semua, bonjour. Kita sekarang lagi di Arc de Triomphe. Nah teman-teman, semoga edisi vlog kali ini dapat memberikan informasi yang cukup mengenai tempat-tempat menarik di Paris. Namun jangan khawatir, saya akan sajikan di edisi vlog lainnya mengenai hal-hal menarik dari kota Paris dengan topik yang berbeda. Jadi jangan lupa pantengin terus channel YouTube Madam DJ dengan subscribe channel ini. Serta mohon like, komen, dan share-nya juga ya, supaya saya makin semangat menyajikan konten-konten menarik dan penuh informasi. Izinkan saya, Dena Janakovic, undur diri. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Au revoir!